Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat smart people semuanya kapanpun Anda menyaksikan tayangan kami ini. Kali ini kami bersama dengan Bu Lili, seorang financial expert. Dan di samping kanan saya sekarang ada Pak Tony Hermawan Adikaryo. Beliau adalah seorang presidir PT Binar Insan Cemerlang, komisaris PT Binar, chairman di PT Solomon Capital Investama, financial planner, investment planner, author, penulis buku loh. Seorang public speaker, penulis buku bestseller The Secret of Wealth Management, The Secret of Wealth Creation. Pembicara di perusahaan-perusahaan nasional dan internasional. Nanti Anda bisa saksikan sendiri profil beliau yang akan kita tayangkan di video Anda. Pak Tony juga, apa kabar? Sehat? Baik Pak, sehat. Ya. Saya akan menjadi suara rakyat di sini, Pak. Kita mau ngobrol soal saham. Rakyat 62 ya? Iya, rakyat 62, generasi milenial, generasi Z, generasi Y, generasi sebelumnya. Cocok. Komplit. Biarkan saya jadi suara mereka, karena sekarang ini kita tahu bahwa saham ini kayak jadi darling. Yes. So, gimana sekarang saya harus start awal untuk masuk ke saham? Secara mungkin saya masih naif, saya masih kurang pengalaman, saya nggak ngerti harus kemana. Start awalnya untuk bikin SIM-nya saham ini gimana nih? SIM. Pertanyaan itu saya ajukan sama diri saya sendiri saat itu tahun 2000 karena mau tanya sama orang nggak ngerti. Nah, gitu. Nah, waktu itu saya langsung datang ke Bursa Efek Surabaya. Oke, di sini ya, Jalan Pemuda. Di Jalan Pemuda yang depannya Sinar Mas. Iya, bangunan itu. Ya, Sinar Mas Tower. Itu namanya dulu Gedung Bursa Efek Indonesia. Ya. Bursa Efek Surabaya. Sebelahnya Sebelahnya Delta Delta Plaza. Betul, Ya. betul. Nah, saya datang ke sana. Kemudian saya bilang, saya mau buka account. Iya. langsung ke bursa ya Pak ya? Wow. Iya. Lah, nggak ngerti harus kemana. Betul. Nggak tahu sekuritas Nggak maksudnya. ngerti. Ya. Sampai di sana, saya ke Gedung Bursa Efek Surabaya, saya mau buka account. Oke. Untuk Trading saham. Saya kenalnya dari mana? Saya dari baca koran. Nah, waktu itu baca koran. Nah, saya merasa bahwa waktu saya punya income lebih, nah saya mau investasikan. Saya taruh di deposito rasanya kalah dengan inflasi. Nah, akhirnya saya waktu itu melihat, wah, ini saham ini kelihatannya menarik. Ya kan. Nah, tetapi pada saat itu saham belum seperti saat ini di Indonesia, ya. Jadi waktu itu belum jadi darling, masih apa namanya? Barang baru ya gitu. Barang baru banget gitu. Nah, saat saya ke Gedung Bursa Efek Surabaya sebagai seorang awam, sampai di sana saya ditolak. Ditolak bursa, ya. Biasanya buka akun kan bukan ke bursa, Pak. Iya, Anda nggak bisa buka account di sini. Loh, saya itu mau trading saham, saya mau invest saham. Kok saya nggak bisa buka account di sini? Iya, Bursa Efek itu tidak bisa membuka rekening account buat nasabah. Kalau nasabah mau buka account, harus datang ke kantor sekuritas. Nah, di mana kantor sekuritas itu? Nah, di bawah. Nah, waktu itu dia di lantai, saya lupa, lantai 12 nggak salah. Itu di bawah ada. Nah, waktu kan saya nggak ngerti kan. Gedung yang sama. Nah, di bawah ada. Nah, kan saya nggak ngerti. Saya ke bawah. Saya ke pos security. Ya bayangkan saya sekuritas kan. Iya. Harus lapor satpam dulu. Beda tipis tapi fungsinya beda ya. Serius nyasarnya ke kantor. Iya kan saya nggak ngerti. Saya datang ke security-nya. Saya tanya saya mau buka akun sekuritas.
ke security-nya dia bilang, "Oh, ada di lantai 8, Pak." Security aja lebih ngerti soal sekuritas ya. Soalnya dia security-nya Gedung itu. ada Oke. sekuritasnya. Oke. Oh, jadi naik lantai 8 nih. Jadi Iya. 12 turun 1 ke 8 lagi. Iya. Oke. Itu cerita awal yang menarik. Iya. Nah, sampai di lantai 8, saya mau buka account. Nah, akhirnya dipanggilkan sama sales. Iya. Nah, akhirnya saya open account. Ya udah, open account aja. Oke. Nah, tapi waktu itu transfernya masih ke rekening daripada sekuritas itu. Ya, belum Belum RDN, ada ya. RDN. Iya. Ya. Nah, itu Sebentar, pun saya proses potong open dulu. account-nya lama. Berapa duit yang pertama kali dimasukkan untuk ditaruh di situ dulu? Tahun Pembukaan 2000, waktu tahun 2000. Kalau tahun 2000 itu kalau kita mau masuk cuma 1 juta 2 juta nggak bisa. Oh. Saya waktu itu masukkan pertama 100 juta. Oke. Nggak bisa kecil dulu. Nggak Mas. bisa ya, kecil. Belum benar. ada online. Nggak ada online. Betul. Butik Dan ya, saya manual sekuritas tuh ya. kayak butik ya. Iya. Jadi betul-betul harus Iya. lumayan lah. 100 juta untuk 100 juta. Oke. 100 juta zaman tahun 2000. zaman tahun 2000. Iya. Mungkin Beda sekarang- dengan saat ini. Benar. Sekarang setara 300-500 juta. Bisa 500 juta ada ya kurang lebih. Ya. Supaya semuanya terbuka ya bahwa ketika itu tahun 2000 100 juta yang pertama kali dimasukkan di Betul. rekening gitu. Oke. Betul. Nah, terus kemudian saya harus nunggu juga, nggak bisa langsung jadi gitu. Iya. Saya nunggu hampir 1 bulan untuk open account saat itu. Waktu itu satu lot masih 500 lembar Satu saham. lot 500 lembar saham. Betul. Lotnya masih zaman dulu. Masih zaman Cuman dulu. Iya. bisa diakses untuk orang-orang yang duitnya cukup lah. Aha. Zaman Iya. dulu. Zaman Ya, dulu kalau kita nggak punya uang 100 juta jangan harap bisa buka account. Setuju. Di sekuritas Benar, saham. benar. Ya. Pernah saya baca. Soalnya ya memang Ya itu minimalnya segitu. minimalnya di situ. Jadi semakin mature marketnya, sahamnya semakin kecil minimum buka akunnya ya Pak ya. Iya. Nah, terus kemudian kalau sekarang gampang, Bu. Iya, iyalah. Kalau Sekarang kita bahas bisa nanti. apa? Kita lihat zaman Sekarang itu dulu. Anda beruntung. Nanti bener Anda ya. beruntung Sekarangnya kita sekarang. bahas nanti nih. Oke. Setelah itu 1 bulan menunggu rekening. Aduh, 1 bulan. 1 bulan itu Yang buka rekening depannya. saja. Iya. Wah. Oke. Terus dapat nih Nah, rekening. setelah saya dapat rekening, saya perjuangan ditelepon ya. Betul. untuk trading, Ya. nah, untuk investasi. Nah, saya datang. Terus kemudian saya tanya, ini beli saham apa? Udah ngerti. Ya, saya ngertinya ya saham-saham perusahaan-perusahaan yang waktu itu ada ya. Iya. Unilever. Waktu itu BCA belum ada. Iya, BCA BRI 2002 Mandiri nggak mungkin ada. ya. Ya. Nah, terus kemudian waktu itu macam-macam lah ya. Ya. Nah, Unilever, terus kemudian ada Astra, ada UNTR, Ya. sudah ada. Nah, Multipolar itu. Terus kemudian Ciputra. Nah, itu saham-saham awal-awal yang saya. Tapi kalau saham-saham itu tadi ya lumayan Pak, sekarang jadi berapa? Ya. Nah, tapi waktu itu kan ada juga saham-saham yang akhirnya di delisting. Yang bumi itu. Ya, banyak ada ya ada yang TMBI Pak. BDNI itu kalau nggak salah ada waktu itu. Ya. Nah, ada cukup banyak yang di delisting. Ya. Tapi Pak Tony nggak masuk yang delisting kan? Enggak, saya nggak masuk yang delisting. Yang blue-chip tadi itu Yang ya. lucu-lucu betul. Nah, karena saya tahu ya saya investasi di saham yang saya kenal. Seperti itu. Perusahaannya yang kita Ya. kenal ya. Betul. Nah, terus kemudian tapi pada saat tanya ya yang saya tanyain pun juga nggak ngerti. Salesnya pun juga nggak paham. Kayaknya dulu juga belum ada analis efek, lebih ke arah sales mungkin. Iya, Cuman sales. bantu administrasi. Iya. Saya tanya itu ini tanda-tanda untuk naik apa? Nggak ada, nggak ngerti. Belum sih Pak. Belum. Cuman ngomongnya rumornya ini mau Oke. ditarik. Nah, rumornya. Nah. Technical analysis juga belum belum ada. ada ilmunya ya. yang Nah, sampai waktu itu gimana. akhirnya saya waktu tanya-tanya gitu ya, akhirnya belajar sendiri, nyimpul sendiri, salah sendiri ya, rugi sendiri. Sampai ya saya waktu itu karena sebuah kesalahan di tahun 2002 saya nggak ngerti market crash segala macam, waktu itu sempat ada crash, sempat ya waktu nggak paham ya, masih panik ya, sama salesnya disuruh jual. Nah, Jadi pas rugi malah disuruh jual. Iya. Saham bagus padahal. Iya, nah, akhirnya saya cut Sales loss. saya ikut panik mungkin. Iya, salesnya panik. Nah, terus kemudian saya merasa nggak cocok di sekuritas tersebut dan akhirnya sekuritasnya juga tutup. Tapi saya pindah sebelum tutup. Oke. Nah, waktu itu saya di yang lantai 8 itu saya kemudian tanya salesnya nggak paham sama sekali.
Terus kemudian saya tanya lagi ke lantai 12 kan, saya rugi sekuritas lain ya. Saya rugi kan, saya bilang waduh ini di sini brokernya servisnya parah. Saya mau tanya apapun juga nggak ngerti. Oh bapak tolong ngecek nyebrang. Oke. Nah yang sekarang gedungnya Sinar Mas Lem itu. Kemudian saya bilang sama Bursa Efek, waduh saya di sini salesnya kurang profesional. Saya tanya apa nggak tahu, saya ngalami rugi. Apa ada sekuritas yang lain? Dia menyarankan saya ke depan, ke waktu itu masih namanya BI Tower, sekarang jadi Sinar Mas Lem. Nah di sana ada beberapa sekuritas yang akhirnya saya memilih salah satu sekuritas di sana. Dan pada saat itu saya di sana, itu baik di gedung yang satu, yang di gedung yang sama dengan Bursa Efek, dengan gedung yang di seberang, itu saya bisa dikatakan saya itu nyaris pada saat datang itu selalu sendirian. Sepi ya Pak? Sepi, belum ada orang yang investasi. Harus segitu Pak. Terus beberapa bulan kemudian ada 2 orang, 3 orang gitu ya. Sampai suatu hari saya udah mulai ada untung naik turun, tapi masih belum ngerti sampai belum belajar candlestick ya Pak ya? Apa? Belum, technical belum. Baru tahun 2004 kena crash lagi waktu itu. Kena crash lagi. Minor tapi kan, minor crash, tapi waktu itu lumayan karena saya mulai paham. Nah, mulai masukkan duit cukup banyak. Karena paham jadi agak berani masuk ya. Iya, walaupun pahamnya itu aslinya setengah paham. Nah, yang bahaya itu bukan enggak ngerti. Kalau enggak ngerti itu lebih hati-hati. Apa namanya? Lebih hati-hati karena enggak ngerti. Iya. Enggak masukin duit yang signifikan. Duitnya masih masuknya kecil. Iya, enggak ngerti ya kan. Coba-coba istilahnya kayak gitu ya. Tapi setengah ngerti. Setengah paham. Nah, waktu itu saya masuk dan saya pada saat crash yang kedua itu saya rugi 1 Mercy. Waduh. Ini zaman dulu uang sekolahnya masih mahal ya Pak ya. Iya. Sekarang ada beruntung loh. Iya, kan? makanya. Nggak usah sampai rugi. Gitu. Nanti kita akan bandingkan era milenium itu Y2K 2000, 2002, 2004 sama generasi 2022 ini seperti apa perbedaannya. Kita akan lihat signifikasinya. 1 Mercy hilang di 2004. Iya. Terus kemudian dari situ saya banyak orang yang pada saat itu lucu saat crash itu kan saya kenanya juga waktu crash. Nah waktu itu ada wartawan lipo. Nah saya itu nggak sadar kalau wartawan gitu. Dicepret waktu saya ngeliat di running trade itu karena satu-satunya harus liatin itu kan betul. Jadi ada wartawan datang ke sekuritas tempat Pak Tony transaksi. Iya. Karena waktu itu nggak ada online trading, transaksi harus di sekuritas. Iya, kalau kita mau ngeliat running trade ya harus di sekuritas. Terus ada wartawan di foto. Dalam kondisi stres atau happy. Ya, bayangin kalau rugi 1 Mercy Bu. Jadi terframing momen itu dan dipublikasikan Pak. Masuk Jawa Pos. Nah tapi kan otomatis orang jadi takut dong. Masuk Jawa Pos di headline bagian paling depan 1/4 lembar. Wah langsung terkenal Pak. Oh terkenal saya. Itu semua orang telepon saya yang kenal saya gitu. Mama saya. Kenapa gitu ya kan? Mami saya telepon, terus kemudian mertua nelpon gitu kan, terus kemudian teman-teman pada nelpon gitu kan. Nah, semua concern gitu. Iya, dan kan lihat bagaimana mimik saya kan. Iya. Aduh, kayaknya seperti itu kalau kita ngomong 1 Mercy ya. Korannya masih disimpan. Nah, itulah disimpan sama istri saya ya, saking selitinya nyimpen. Sekarang nggak tahu di mana. Minta ke Jawa Pos mungkin masih ada. Nah, itu menarik, ini cerita unik ya, sangat berkesan ya. gitu ya. Ini satu-satunya yang ada ya, satu-satunya di Spotify. Iklan gratis itu Pak. Betul. Nah, dan itu bagi saya waktu itu istilahnya seperti sudah jatuh di timpa tangga gitu kan. Kenapa? Karena yang lain marahin gitu kan. Kamu itu ngapain? Nah, waktu itu banyak orang yang berpikiran Mas Yan kalau saham itu judi Pak. Iya, betul. Gitu loh. Jadi dianggap wah ini perjudian malah tambah repot gitu kan. Ya. Makanya mamanya telepon. Nah, sudah dibilang jangan judi, pasti akan hancur. Padahal sebenarnya konsep berpikirnya yang mungkin belum paham benar ya. Waktu itu bisa-bisa dianggap lagi judi. Betul. Gitu, karena nggak paham orang kan.
Bahkan ada istilahnya ada partner bisnis saya yang dari Singapura yang waktu itu juga punya sekuritas di Filipina. Nah, waktu pas datang ke Surabaya juga sempat ngomongin saya untuk lebih fokus ke bisnis konvensional gitu. Jadi malah ya sudah nggak usah saham deh gitu ya ibaratnya ya. Padahal orang itu dari luar negeri. Iya. Dan punya yang sekuritas. harusnya punya sekuritas bener, juga. lebih melek secara literasi finansial. Iya. Malah dia bilang kamu fokus aja ke bisnis konvensional. Karena di bisnis konvensional itu saya partner sama dia, Bu. Oh, iya. Wah, itu namanya kepentingan, Pak. Hidden agenda ya, Bu ya. Belah ada hidden agenda di situ. Oke. Nah, tapi Pak Tony tentunya nggak menyerah lah, pasti. Ya, saya jadi distributornya dia gitu loh. Oke. Jadi saya distributornya dia, sehingga dia istilahnya prihatin dan menyarankan saya untuk lebih fokus di bisnis konvensional. Tapi tetap jalan dua-dua lah, saya pikir kan. Tapi saya itu kan tipikalnya saya itu tidak pernah mau istilahnya menyerah kalah. Jadi saya sudah digemblong semakin orang mengatakan itu nggak mungkin. Semakin saya penasaran. Semakin ingin belajar. Saya bukan menganggap bahwa saya kalah gitu. Yeah. Saya tahu bahwa ini investasi dan ya kalaupun sampai saya kemarin loss itu karena saya belum paham. Yeah. Nah pada saat itu mau belajar, mau cari mentor juga nggak ada gitu. Mau ikut training juga nggak ada gitu. Nggak tahu gitu. Nah terus ya akhirnya saya belajarnya kalau pas saya ke luar negeri, saya ke Singapura gitu, saya belajar